Assalamualaikum. Hai semuanya, perkenalkan nama saya Jihan Nurizati Rawu dari kelas 11 IPS 4. Kali ini saya ingin mempresentasikan apa saja peristiwa-peristiwa penting di Eropa. Materi yang akan disampaikan kali ini adalah yang pertama, ada pemikiran dan peristiwa penting di Eropa. Dan yang kedua, pengaruh pemikiran peristiwa penting yang ada di Indonesia. Pemikiran dan peristiwa penting di Eropa. Pada abad ke-15 merupakan abad baru bagi kehidupan masyarakat Eropa. Pada zaman tersebut, masyarakat Eropa terlepas dari yang namanya zaman kegelapan atau sering disebut Dark Age. Semenjak itu, masyarakat Eropa mulai mengembangkan berbagai pemikiran seperti Renaissance, merkantilisme, reformasi gereja, Aufklärung, dan revolusi industri. Pengembangan pemikiran yang akan kita bahas yaitu yang pertama, Renaissance. Faktor pendorong dari Renaissance yaitu adanya perubahan aktivitas gereja dan mulai ada kemunculan kota-kota dagang yang makmur. Selanjutnya, pengaruh kebudayaan Yunani dan Romawi kuno pada masa Renaissance. Yang pertama, filsafat Yunani dan Romawi kuno mampu menjawab pertanyaan yang tidak mampu dijawab oleh pihak gereja. Dan yang kedua, kebudayaan Yunani dan Romawi kuno lebih menghargai perbedaan pemikiran. Adanya pengaruh dari Renaissance yaitu yang pertama adalah mulainya ada penemuan-penemuan baru di bidang seni, sastra, dan ilmu pengetahuan. Dan yang kedua, munculnya seniman dan ilmuwan seperti Leonardo da Vinci, Michelangelo, Raphael, Dürer, Bruegel, Botticelli, Nicolaus Copernicus, dan Galileo Galilei. Pengembangan pemikiran yang selanjutnya adalah yang kedua, yaitu merkantilisme. Merkantilisme ini berasal dari kata merchant yang berarti pedagang. Ada juga suatu teori ekonomi yang mengatakan bahwa kemakmuran suatu negara ditentukan oleh banyaknya aset yang dimiliki oleh negara tersebut. Tujuan merkantilisme. Tujuannya yaitu yang pertama, mengumpulkan emas dan perak atau logam mulia sebanyak-banyaknya untuk dimasukkan ke kas negara. Dan yang kedua, logam mulia juga dijadikan ukuran kekayaan, kesejahteraan, dan kekuasaan suatu negara. Selanjutnya yang terakhir adalah ciri-ciri merkantilisme. Yang pertama, negara merupakan satu-satunya penguasa ekonomi. Dan yang kedua, tujuan utama kegiatan perekonomian yaitu mendapatkan logam mulia sebanyak-banyaknya. Pengembangan pemikiran yang selanjutnya yaitu reformasi gereja. Reformasi gereja memiliki tokoh pelopor, yaitu yang pertama Martin Luther, Ulrich Zwingli, dan John Calvin. Selanjutnya, faktor penyebab adanya reformasi gereja. Yang pertama, penyimpangan yang dilakukan oleh gereja Katolik seperti penjualan surat akhlak atau surat pengampunan dosa. Dan yang kedua, perkembangan humanisme yang menyebabkan banyak orang dapat membaca Alkitab. Dan yang terakhir, Paus mempunyai kekuasaan besar, yaitu sebagai pemimpin agama sekaligus kepala negara. Keadaan ini menimbulkan ketidakpuasan di kalangan raja-raja sehingga berujung pada perselisihan. Pengembangan pemikiran yang berikutnya adalah Aufklärung. Pada periode Aufklärung, beberapa tokoh menyuarakan gerakan pembaruan agar manusia terbebas dari kekangan dogma gereja. Lalu gerakan tersebut perlu dilakukan karena gereja menganggap bahwa kreativitas manusia berlawanan dengan dogma gereja. Tokoh utama pendukung Aufklärung adalah Immanuel Kant. Periode Aufklärung yang dicetuskan Immanuel Kant dikenal sebagai zaman baru. Pengembangan pemikiran yang terakhir yaitu revolusi industri. Revolusi industri merupakan sebuah fenomena yang mengubah kegiatan industri. Revolusi industri ditandai berubahnya sistem manual atau dengan tangan atau tenaga manusia menjadi sistem mesin. Revolusi industri pertama kali terjadi di Inggris
dan dimulai pada industri tekstil. Revolusi industri kemudian berkembang di negara-negara Eropa yang ditandai dengan penemuan teknologi. Dampak yang terjadi pada revolusi industri yaitu yang pertama terjadi urbanisasi dari desa ke kota. 2. Terjadi perubahan sistem sosial kemasyarakatan. Yang ketiga, muncul paham baru yaitu kapitalisme dan sosialisme. Yang keempat, timbul imperialisme modern. Dan yang terakhir, muncul industri secara besar-besaran. Nah, itulah materi pertama yang sudah kita bahas. Dan sekarang lanjut ke materi yang kedua, yaitu pengaruh pemikiran dan peristiwa di Eropa bagi masyarakat Indonesia. Pengaruh pemikiran dan peristiwa penting di Eropa sudah menjalar ke dunia timur, termasuk Indonesia. Berbagai pemikiran dan peristiwa penting di Eropa tersebut menyebabkan negara-negara di dunia timur mengalami perubahan dalam berbagai kehidupan, antara lain di bidang politik. Di bidang politik juga terbagi menjadi dua, yaitu praktik politik kolonial. Praktik politik kolonial isinya adalah Indonesia dikuasai bangsa-bangsa Eropa seperti Portugis, Spanyol, Belanda, dan Inggris. Selanjutnya ada muncul paham baru seperti liberalisme, kapitalisme, dan sosialisme. Lanjut ke bidang ekonomi. Yang pertama, perkembangan industri gula yang ditandai dengan berdirinya beberapa pabrik gula di Indonesia. Yang kedua, adanya pembangunan jaringan transportasi kereta api di Pulau Jawa dan Sumatera untuk mengangkut hasil-hasil perkebunan. Yang ketiga, adanya pembangunan jaringan transportasi laut yang menghubungkan antar pulau. Dan yang terakhir, pendirian bank untuk mendirikan modal bagi pengusaha swasta yang akan membuka perkebunan. Ya, lanjut yang ketiga, yaitu bidang sosial. Yang pertama, perkembangan pendidikan dan penyebaran agama. Nah, lanjut lagi ke yang paling terakhir, yaitu bidang budaya. Bidang budaya dibagi menjadi dua, yaitu pengaruh arsitektur barat. Pengaruh arsitekturnya dapat dilihat dari peninggalan-peninggalan bangunan yang ada di Indonesia. Yang kedua, perubahan gaya hidup. Pertama, adanya pembangunan tempat pesta yang bernama societe. Yang kedua, adanya berbagai macam jenis baju atau corak pakaian baru seperti blus, rok, gaun merah, dan topi sebagai pemanis penampilan saat pesta. Dan yang terakhir, yang ketiga, adanya sistem Richthofen, yaitu penyajian makanan berurutan dimulai dari menu pembuka, menu utama, dan menu penutup. Itulah penjelasan dan presentasi tentang bab 3 pemikiran yang melandasi peristiwa penting di Eropa serta pengaruhnya di Indonesia. Sudah, sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.